Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang beriman, setelah mengetahui beberapa kesunahan sholat, baik yang sebelum, di pertengahan, dan sesudah sholat, sekaligus beberapa kemakruhan yang berkaitan dengan sholat, pada video kali ini marilah kita pelajari bersama, kita kaji bersama tentang beberapa perkara yang membatalkan sholat. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mubtilatis sholah. Bab membahas beberapa perkara yang membatalkan sholat. Wahia arba'atun. Perkara yang membatalkan sholat itu hanya 4. Al-awalu al-kalam. Yang pertama, berbicara. Perinciannya wafihi tafsilun. Al-awalu idza kana katsiron arba'a kalimatin fa aksara yubtilu mutlaqon sawaun akana muta'ammidan am nasiyan. Yang pertama, jika berbicara tersebut dianggap banyak, yaitu 4 kalimat atau lebih, maka hal tersebut membatalkan sholat secara mutlak. Artinya entah itu disengaja atau tidak, itu tetap membatalkan sholat jika lebih dari 4 kalimat atau lebih. B. Idza kana qalilan aqalla min arba'i kalimatin urfiyatin fayubtilu idza kana muta'ammidan. Poin kedua, jika berbicara kurang dari 4 kalimat secara umum, maka itu bisa membatalkan sholat hanya jika disengaja. Dhabitul kalamil ladzi yubtilu sholati huwal kalamus sholihu li khitabil adamiyyin. Berbicara yang dianggap membatalkan sholat itu adalah ucapan atau perkataan yang memang digunakan untuk komunikasi dengan sesama manusia. Di sini ada catatan ilan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falau khotabahu walau fi ghairi tasyahudi fala tabtulus sholatu bi ijabatihi. Bikhilafi ma law khotabahu ibtidaan kaqoulihi ya Rasulullah fatabtulu sholatuhu. Di sini catatannya, ucapan atau perkataan yang bisa membatalkan sholat adalah ucapan yang umumnya untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Pengecualiannya adalah berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW. Seumpama seseorang berkomunikasi dengan Nabi Muhammad walaupun di selain tasyahud, maka tidaklah batal sholatnya dengan menjawab Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad dulu yang memulai, entah seperti apa contohnya. Nabi Muhammad dulu yang memulai, terus kemudian seseorang itu menjawab perkataan Nabi Muhammad, walaupun tadi selain tasyahud, itu sholatnya tidak batal. Namun sholatnya menjadi batal jika orang tersebut yang memulai terlebih dahulu. Semisal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang itu yang pertama kali memanggil, maka sholatnya batal. Masailu fil kalami fis sholah. Beberapa permasalahan terkait berbicara di dalam sholat.
Al-awalu la yubtilul kalamul qalilu fi salasi halatin. Tidaklah membatalkan sholat berbicara dalam kategori sedikit, yaitu kurang dari 4 kalimat. Tidak membatalkan sholat dalam 3 keadaan. Hanya 3 keadaan. Al-awalu idza kana nasiyan. Yang pertama, jika seseorang itu lupa. Entah lupa ia dalam sholat, posisi sholat, atau entah lupa bahwa kalam tersebut membatalkan sholat. Asani idza kana jahilan. Yang kedua, jika dia tidak tahu bahwa berbicara itu membatalkan sholat, namun ini berbicara di bawah atau kurang dari 4 kalimat. Contohnya seperti apa jika dia tidak tahu? Bi angkana qariba ahdin bil Islam aw nasya'a bi badiyatin ba'idatin anil ulama. Alasannya tidak tahu karena dia jahil ma'dzur, artinya ketidaktahuan yang ditoleransi, seperti hanya dia baru saja mengenal Islam, atau ia tumbuh atau hidup di tempat di mana jauh dari para ulama sehingga dia tidak tahu tentang hukum tersebut. Maka itu ditoleransi. Istilahnya adalah jahil ma'dzur. Kalau jahil ghairu ma'dzur, artinya ia hidup di kalangan banyak ulama, seharusnya ia bisa mempelajari itu dengan mudah, maka tetap saja sholatnya batal meskipun ia tidak tahu. Asalisu idza sabaqo lisanuhu. Yang ketiga, terlanjur atau mungkin bisa dibilang latah, tidak sengaja juga. Asani an-nutqu biharfin wahidin la yubtilu wa in kana muta'ammidan illa fi salasi halatin fa innahu yubtilu. Bagaimana dengan mengucapkan satu huruf? Maka jawabannya tidak membatalkan walaupun toh disengaja, kecuali dalam 3 keadaan. Mengucapkan satu huruf tetap membatalkan sholat. Al-awalu idza kana al-harfu mamdudan. Yang pertama, jika hurufnya itu dibaca dengan panjang, sehingga panjangnya bisa menyamai 3 kalimat. Asani idza kana mufhiman kaqoulihi qi minal wiqayah au ai minal wi'ayah. Yang ketiga, satu huruf yang memahamkan itu tetap membatalkan sholat. Contohnya seperti qi. Qi adalah fi'il amar, artinya jagalah. Atau ai juga jagalah. Jadi walaupun itu mengucapkan satu huruf, tapi itu memberikan pemahaman yang sempurna kepada orang lain, maka satu huruf tersebut tetap membatalkan sholat. Asalisu idza kana biqasdil la'bi. Yang ketiga, mengucapkan satu huruf karena dengan tujuan main-main, maka itu tetap membatalkan sholat. Asalisu, permasalahan yang ketiga, launa toko binazmil qur'ani kaqaulihi ya Yahya khuzil kitaba biquwwah au udkhuluha bisalamin aminin hal tabtulu sholatuhu amla. Permasalahan yang ketiga, jika seseorang berucap namun dengan ayat atau sesuai dengan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti ucapan seseorang ya Yahya khuzil kitaba biquwwah atau udkhuluha bisalamin aminin, apakah sholatnya batal atau tidak? Karena 2 contoh ayat ini bisa dijadikan sebagai isyarat untuk
bisa memahamkan seseorang. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Atau udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman dari kekurangan. Semisal ada orang yang mau masuk rumah, maka mengucapkan ayat ini semisal. Atau ada seseorang yang minta izin untuk mengambil sesuatu, maka kita mengucapkan ayat ini. Itu bagaimana hukumnya? Laha arba'u halatin. Untuk jawaban itu dilihat dulu dari 4 sisi. Hal awalu tarotan yaksidu al-Qur'ana faqat fala tabtulu sholatuhu. Yang pertama, ia membaca ayat-ayat ini tujuannya murni untuk membaca Al-Quran, maka sholatnya tidak batal. Asani tarotan yaksidu tafhima faqat fatabtulu sholatuhu. Nah, yang kedua, tujuannya hanya memberi pemahaman atau memberi isyarat yang memahamkan kepada lawan bicara, kepada seorang lain. Tujuannya murni memberi isyarat, maka itu bisa membatalkan sholat. Asali sutarotan yaksuduhuma ma'an fala tabtulu sholatuhu. Yang ketiga mencakup poin 1 dan poin kedua. Memiliki tujuan membaca Al-Quran sekaligus memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman, maka sholatnya tidak batal. Ar-rabi utarotan yutliku layak sidu syai'an fatabtulu sholatuhu. Yang keempat, tidak memiliki tujuan yang pertama atau yang kedua atau bahkan yang ketiga, maka sholatnya batal. Ar-rabi'u law talaffaza bi kurbatin ka'idkin au ibro'in au waqfin au i'tikafin au nazri tabarruzin fi sholat kaqulihi lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid au lillahi alayya an atasaddaqa bimi'ati riyalin fahal tabtulu sholatuhu. Problematika yang keempat berkaitan dengan berbicara saat sholat. Jika seseorang melafazkan suatu ucapan yang bermuatan ibadah seperti memerdekakan budak atau membebaskan hutang, wakaf, iktikaf, atau mengucapkan nazar di dalam sholat seperti ucapannya lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid. Jika diterjemahkan, bagiku wajib karena Allah untuk beriktikaf di masjid ini, namun pelafadzannya tetap menggunakan bahasa Arab. Atau lillahi alayya an atasaddaqa bimi'ati riyalin. Jika diterjemahkan, bagiku wajib karena Allah untuk bersedekah 100 real semisal. Apakah batal sholatnya? Jawabannya la tabtulus sholah inda Ibni Hajar wa wafaqahu ar-Ramliyu fin nazri faqat wa fi ghairi tabtulu indahu. Menurut Imam Ibnu Hajar, sholatnya tidak batal. Dan sedangkan menurut Imam Romli hanya berfokus kepada nazar. Jika yang diucapkan itu adalah nazar, maka sholatnya tidak batal. Sedangkan di contoh yang lain seperti memerdekakan atau membebaskan hutang atau wakaf ataupun itikaf, sholatnya batal menurut Imam Ar-Romli. Al-khamisu lau tawaffaqatil qira'atu ala tanahnuhi bidhuri harfaini fahal yajuzu. Yang kelima, seandainya
bacaan-bacaan sholat kita itu tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa sempurna jika tidak melakukan tanahnuh, dehem seperti itu. Namun dehemnya ini harus mengeluarkan 2 huruf. Apakah boleh dehem seperti itu? Perinciannya, ingkanatil qiraatu wajibatan kal fatihati awit tasyahudil akhiri jazat tanahnuh. Jika bacaan sholat kita adalah bacaan yang wajib seperti fatihah atau tasyahud akhir, maka boleh untuk dehem, karena mungkin kita tersendak dahak, kita tidak bisa melanjutkan bacaan fatihah yang mengharuskan untuk berdehem, maka boleh berdehem jika bacaannya adalah bacaan wajib. Wa amma idza kanat ghairu wajibatin kasurati awil kunuti awil jahri bi takbiratil intiqalati fala yajuzu. Jika bacaan sholatnya bukan bacaan yang wajib seperti bacaan surat, kunut, bacaan takbir satu rukun ke rukun yang lain, maka tidak boleh untuk berdehem yang menimbulkan 2 huruf. Nah, kasus ini perlu dipahami karena lumayan sering terjadi. Asadisu laukanal musolli so'iman wa wasalatin nukhomatu ila haddi zohir ay makhroji harfil kho wa ta'adzaru ikhrojuha illa binutki harfaini fahal yajuzu. Nah, semisal sekarang contohnya orang berpuasa sedang sholat, dia berdahak, dahaknya sudah terlanjur keluar ke bagian luar, dahaknya terlanjur muncul ke bagian luar, yang dimana kalau sudah di bagian luar tidak boleh lagi ditelan karena bisa membatalkan puasa. Yang dimaksud bagian luar adalah makhrajnya hurufnya kho, tenggorokan di makhrajnya hurufnya kho, di atasnya itu sudah termasuk bagian luar dan sulit untuk mengeluarkannya kecuali dengan berdehem yang menimbulkan 2 huruf. Bagaimana solusinya? Apakah boleh? Ya juzu lahu mura'atan lisawmi walatab dulu sholatu. Boleh berdahak, maksud kami berdehem untuk mengeluarkan dahaknya, walaupun toh memunculkan 2 huruf. Karena jika dahaknya ditelan, itu akan membatalkan. As-sabi'u lau tanah nahal imam fazharo minhu harfani fal yajibu alal ma'mumi mufaraqatuhu. Sekarang kasusnya jika seorang imam berdehem bertanahnuh yang dehemnya itu mengeluarkan 2 huruf, apakah wajib bagi seorang makmum untuk mufaraqah, artinya niat memisahkan jamaah dari imam? Karena kita tahu seperti disebutkan di atas, berdehem itu bisa saja membatalkan, bisa saja tidak. Jawabannya la yajibu lihtimali uzrihi kagolabatin au nisyanin li'anna dhahira taharruzuhu anil mubtilat. Jawabannya tidak wajib untuk memisahkan jamaah dengan imam, karena mungkin saja imam melakukan dehem karena dia ada uzur yang memperbolehkan, seperti lupa kalau dehem itu membatalkan sholat, atau dia sudah sangat terpaksa karena tidak bisa melanjutkan bacaan sholat yang wajib.
Karena sesungguhnya kita meyakini bahwa imam tersebut menjaga sholatnya dari perkara yang membatalkan. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini tentang kalam, berbicara yang membatalkan sholat. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.